pengen bisa makan aja. Susah sekali saya makan. Ibu nggak bisa makan. Kalau ngelihat makanan nggak nafsu. Kalau dipaksa makan apa yang terjadi? Kalau dipaksa makan mual. Biasanya makan apa Bu yang bikin mual? Ya, satu hari ini susah makan. Seperti itu ya. Bisa nggak ada makanan nggak dites gitu? Oh, kebetulan lagi nggak ada makanan. Ibu bawa makanan nggak? Oh, udah nanti di belakang saja kita selesaikan Bu ya. Jadi kita langsung nyari yang bisa langsung dibuktikan. Kebetulan nggak ada makanannya buat mancing mual. Jadi misalkan nih tadi Ibu ada makanannya, langsung dikasih makan. Misalkan mual nih, kita tapping hilang, terus suruh makan lagi muncul nggak? Gitu. Oke, siapa lagi boleh? Bentar ya Bu ya. Ya, saya kecanduan narkoba. Udah 8 tahun. Kalau sekarang terasa nggak Mas? Yang terasa apa Mas? Yang dirasa apa? Karena saya kan belum tahu ya rasanya. Rasanya itu apa yang dirasa badan? Ya? Gelisah. Gelisah ya, berarti rasa emosionalnya ya. Ada boleh yang safternya untuk satu? Gelisahnya sekarang level berapa nih Mas? 0 sampai 10 itu level berapa gelisahnya? Level 10. Oke, boleh Mas, silakan Mas. Ini baru satu kali nih kasusnya nih. Ada audiensnya yang mengalami narkoba. Tapi tapping buat gelisahnya dulu aja. Oke. Safternya siapa yang mau bantu? Silakan. Oke. Satu orang lagi dan ini safter Ika ya mau bantu ya? Oh Ibu. Saya ada gejala di payudara kanan dan kiri dan baru ketahuan kemarin yang 3 bulan lalu ada PTSD. Terus rasanya sekarang nyeri banget udah di jari. Nyeri Bu ya? Nyerinya yang tidak berhenti ya. Sekarang masih nyeri? Masih. Nyerinya level berapa? Kira-kira 8 ya. Berarti termasuknya tumor atau kanker payudara ya Pak ya? Ibu ya? Termasuknya? Ada jandalan kan? Ini termasuknya berat, tapi kira-kira boleh nggak kita coba? Boleh ya? Boleh Bu, silakan maju. Kita punya saksi hidupnya, ini yang lagi napping nih, Mbak Dwi Hamsari ini. Tanya, nanti kita minta testimoninya. Dia punya apa? Kista 9 cm di payudaranya. Itu ikut trainingnya, ada sesi yang tadi saya bilang, sesi paling penting. PIS personal prosedur, membebaskan tekanan hatinya, batinnya dia. Ya, subhanallah, pas pulang, pas di kamar mandi dicek, digini dipencet-pencet, itu nggak ada. Diperiksa ke dokter, negatif. Dokternya sampai kaget, loh kok bisa? Nanti dia suruh cerita. Oke, sambil ini lagi jalan demonya, siapa yang mau nanya? Silakan, saya buka pertanyaan selebar-lebarnya. Jadi kita nggak pernah menjanjikan kesembuhan ya Bu ya, Pak, semuanya. Kita hanya sifatnya menyempurnakan ikhtiar. Kesembuhan kita balikin ke Allah. Menggunakannya hanya 2 jari saja. Sama kekuatan spiritual, artinya bukan supranatural. Tapi bagaimana kita mendekatkan hati kita kepada pencipta kita. Itu langsung terasa alirannya, ditambah lagi tappingnya. Permanen nggak kira-kira? Ada yang nanya gitu nggak? Permanen gak nih Pak? Gitu kan? Insya Allah, kalau akar masalahnya selesai, Pak, fisiknya juga akan selesai ngikutin. Seperti itu. Ada lagi yang pakai kacamata, misalkan dia pengen sembuh, di tapping setiap hari, lepas kacamatanya, 75% penglihatannya balik. Bahkan sering banget kita buktikan, duduk di sini misalkan, dia ngelihat bacaan dari sini, oh segini doang jaraknya, buka kacamata kan? Di tapping sebentar, jaraknya udah bisa segini saat itu juga. Nanti kalau nggak percaya silahkan minta sama safter yang undang ke sini tapping di belakang. Tapi saya sangat menyarankan Bu, Bapak semua bisa punya teknik ini sendiri. Ini bisa dipelajari ke semua. Jadi ketika ada apa-apa nggak usah ngubungin safternya, bisa napping sendiri. Bahkan bisa bantu orang lain. Itu yang namanya. Oke, ada lagi. Saya buka pertanyaan nih buat siapa aja, silakan. Yang mau tanya. Sambil lihat kita nggak pakai obat, nggak pakai apa. Tadi udah dicek belum ya? Nah, untuk yang wasir saya ingat nih, buru lupa. Saya punya teman Pak, namanya Malihatur Rosyidah. Dia sekarang mahasiswa di UI. Dia itu bapaknya itu wasir segede ini.
Jadi buat duduk tuh pasti dia miring nih bapaknya. Kita bilang sama si Ocit ini, kita panggil Ocit, dia coba bapaknya di tapping, bapaknya di shifting dengan cara kayak gini. Oh caranya gimana? Oh caranya gini. Jadi prosesnya ada namanya setup. Dicari di sini. Coba deh sambil cari kalau mau tes ya, bener apa enggak. Ini titik nol kita Pak, titik nol tubuh kita. Jadi dicari di sini bagian nyeri, ada nggak? Ditekan gini nyeri ini. Kalau ketemu itu udah bener. Ini namanya proses setup. Ketika bilang gini, ya Allah, walaupun saya sulit duduk ya Allah karena didiagnosa sama dokter ada wasir sebesar telunjuk saya, ya Allah, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan padamu ya Allah kesembuhannya. 3 kali diulang. Terus dipakai teknik safety selanjutnya. Itu subhanallah, dia langsung kecil begini Pak, tinggal segini, dan sekarang udah sembuh hasilnya. Tanpa alat, tanpa obat. Dan nanti sakit-sakit kita bisa nyembuhin bukan hanya kita tapi orang lain. Yang tadi saya ceritain minusnya dari 4 orang kurang jadi 3,5, orangnya hadir tuh di belakang. Bisa ditanyakan nanti. Setupnya apa? Setupnya nanti langsung tanya aja Pak ya. Jadi ada yang mau tanya nggak? Silakan. Saya buka semua pertanyaannya. Jadi pulang dapat informasi 100%, gak ada yang ganjel. Tekniknya mudah banget. Semua masalahnya, semua problemnya titiknya 18 aja. Itu aja. Dan ini kelihatannya sederhana, padahal 15 teknik terapi kita gabungkan ke sini. Ada NLP, hipnosis, Sedona method, behavior therapy, EFT, powerful prayer, loving kindness, itu digabung semua di sini. Jadi kelihatan nih tapping kayak gini ya nih, itu cuma 1/15. 14 tekniknya kita mainan hati semua. Bagaimana menggiring hati si pasien itu ke titik spiritual seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan langsung. Ada yang mau nanya nggak? Silakan, saya buka semua pertanyaannya. Jadi datang ke sini nggak pulang, nggak sia-sia akhirnya. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, dari masing-masing tadi titik energi tadi ya 18 ya, 18 titik energi itu masing-masing titik itu berapa menit itu untuk lamanya gitu untuk sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, titiknya itu berapa lama? Di tappingnya di sini, di mana gitu kan, berapa lama? Tergantung. Biasanya saya juga sering menangani orang-orang yang sakitnya itu bukan karena sakit sebenarnya, emosi. Ditapping di sini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Segitu-segitu aja temponya. Tapi ketika sampai di sini misalkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, dia langsung keluar air mata, nangis sesenggukan, ngeraung-ngeraung di sini. Itu kita lebih lama lagi tapping di sananya. Nanti diajarkan semua di training Pak. Dan ini luar biasa banget. Sakit apapun tekniknya ini doang gitu loh, bisa bantu banyak orang yang sering emosian. Misalkan suami saya emosian Mas, baru disingkir dikit aja langsung marah. Insya Allah dengan ini training ini bisa merubah karakter orang tadinya pemarah jadi dia tenang. Dia bukan disabar-sabarin ya. Ada nih lucu Pak, seorang ibu-ibu SMS Pak Faiz, Pak Faiz, Bapak ngapain suami saya? Loh, kenapa Bu emang? Bapak tanggung jawab Pak, masa pulang dari training Pak, suami saya jadi sabar, jadi penyayang, jadi baik sama anak-anak, lebih mesra sama saya, kayak gitu. Terima kasih ya Pak ya. Bercanda jadi minta tanggung jawabnya. Bisa merubah kayak gitu, padahal suaminya dibilang biasa-biasa aja, nggak nyabar-nyabarin gitu. Tapi ya hatinya udah kebuka. Sudah Mas. Oke, tadi Mas siapa? Maaf saya belum tanya. Mas Iwan. Mas Iwan tadi yang dirasakan gelisah ya. Levelnya level 10 ya. Sekarang boleh share Mas, ketika lagi di terapi itu rasanya apa dan sekarang efeknya apa? Tadi sebelum di terapi rasa gelisah saya tinggi sekali.
sekali ya. Pas alhamdulillah sekarang tadi rasa minder tinggi, alhamdulillah sekarang udah di terapi, rasa gelisah itu udah hilang, rasa percaya diri itu udah ada. Terus alhamdulillah rasa keinginan untuk pakai lagi nggak ada. Langsung nggak ada Pak, nol. Tadi gelisahnya 10, sekarang levelnya berapa? Gelisahnya berapa? Nggak ada. Hilang sama sekali. Mindernya? Nggak ada. Tadi malu-malu. Keinginan buat pakainya dari Halo Pak, kembali. Saya baru sekali nih dapat pasien yang kecanduan kecanduan narkoba. Perasaannya ternyata gitu yang gelisah, minderan. Tapi dia tapi sebentar, loh hilang semua, lega. Perasaannya lega ya Pak ya? Seperti itu, subhanallah. Saya baru tahu nih, baru melihat saat ini. Biasanya saya hanya ngeliat video ya, kecanduan narkoba sekian 2.600 sekian gitu kan. Ini orangnya hadir saat ini, baru saya lihat. Insya Allah jadi cerita buat kemana-mana dari saya Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, ada lagi yang mau tanya sambil ini berjalan prosesnya? Saya punya teman yang menderita kelainan seksual, dia seorang homoseks, bisa nggak disembuhkan dengan tapping? Kita punya sektor yang sering pergi ke Hong Kong. Di Hong Kong sana Bu, itu TKW banyak banget, gak ada yang cowoknya, sedikit. Akhirnya yang terjadi apa? Lesbian, cewek suka sama cewek, di tapping kayak gitu-gitunya. Ya Allah, walaupun saya ada ketertarikan dengan sesama jenis saya, ya Allah, padahal saya tahu ini salah, ya Allah, saya pengen sembuh ya Allah, tapi saya ikhlas. Tuh, diterima Bu, jadi sakit itu diterima dengan ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan padamu ya Allah kesembuhan saya. Epic. Besoknya ngabarin, Pak, saya udah gak ada keinginan sama sekali buat berhubungan dengan yang sesama jenis saya. Kita punya pengalaman. Jadi jawabannya bisa, karena udah ada pengalaman. Tapping kita nggak pernah membataskan sekali 2 kali, karena kita lagi berikhtiar nih, lagi terus berikhtiar. Biar Allah yang ngasih waktunya kapan. Tapi banyak kan sekali aja udah langsung turun. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau maaf Mas, saya mengambil contoh Mas ini. Seperti tadi kan seperti apa yang dirasakan. Lantas setelah diterapi ingatan seperti itu. Ini waktunya temporer atau permanen? Kita khususkan buat kasus narkoba ya, misalkan. Kita sama-sama tahu baik narkoba, baik rokok. Kebetulan saya orang farmasi. Itu sebenarnya kalau kita nggak pakai lagi, tubuh kan lama-lama mengikis kandungan zat dalam tubuh kita sendiri, habis ya lama-lama. Cuma prosesnya yang menyakitkan. Ya betul nggak Mas? Nagih badannya. Coba Bapak ngerokok nggak Pak? Ngerokok, kalau nggak ngerokok rasanya apa Pak? Ya nggak enak lah. Nggak enak. Nah itu tubuhnya nagih Pak. Pengen berhenti ngerokok, itu rokoknya jauhin. Dalam masa tunggu itu Pak, kan menyakitkan, nggak enak. Di tapping. Jadi ketika muncul ininya tapping, muncul pengen ngerokoknya tapping. Tapi Bapak bandel nih, habis tapping mau ngerokok, itu muntah-muntah sendiri, hati-hati. Karena udah efeknya langsung merubah struktur badannya. Kira-kira lebih enak gak Mas jalanin kayak gitu? Dalam masa nunggu penghabisan zatnya nih dalam tubuhnya, itu gak ada rasa-rasa pengen lagi, gak ada rasa cemas lagi, lebih nyaman kan? Jadi seperti itu. Insya Allah ini membantu seperti itu jadinya. Dijadikan skill, makanya ini penting banget dimiliki sendiri buat orang-orang yang mengalami masalah sakit seperti itu. Saya barusan kemarin teman kampus, ibunya itu kena kanker rahim. Udah dikurat nih kanker rahimnya, darahnya keluar terus. Hari Kamis nanti dia dioperasi nih. Saya minta sama salah satu chefter teman saya, Mbak Heri, Mbak tolongin dong Mbak, karena perempuan ya, Mbak tolongin dong Mbak, bantu ibu ini. Dia lagi terasa gitu kan sakitnya dan bahkan mau dioperasi. Mudah-mudahan sebelum operasi dipantau terus, di safety terus, nggak jadi operasi. Mudah-mudahan saya bilang, oh yaudah saya datang. Dia datang, ditemping. Subhanallah, tadi pagi Mbak Herni ngabarin, Ren, alhamdulillah. Kenapa Mbak? Itu kata dokter yang seharusnya darah habis dikuret itu keluar terus sampai masanya nanti operasi, tadi pagi berhenti. Dokternya sampai bilang, kok bisa? Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya?
saya buka di mumpung masih banyak. Oke, Ibu, silakan Bu. Tadi saya belum kenalan namanya, Ibu siapa? Ibu Susani. Oke Ibu, ini yang dirasakan apa Bu? Nyeri yang luar biasa ya. Nyeri yang luar biasa Bu ya. Levelnya 10 tadi Bu ya, kalau nggak salah. Oke, sekarang Bu, pas lagi di terapi Bu, pas lagi masa di terapi, Ibu merasakan apa di tubuh Ibu? Ya agak ringan ya. Ya agak ringan gitu Ibu ya. Biasanya nih kalau yang kayak gini-gini di terapi tuh kayak ada yang ngejalar kayak listrik gitu. Biasanya kalau memang orangnya peka. Tapi kalau sekarang Bu, yang dirasakan nyerinya gimana Bu? Kayaknya nggak ada ya. Udah nggak nyari lagi? Subhanallah, boleh plus buat ibunya. Tapi saya berani ngomong bahwa ini belum selesai. Karena saya tahu banget di tapping biasanya habis itu matanya sembab-sembab nangis, itu ada faktor emosi. Saya bilang tadi untuk kanker, tumor itu masalahnya emosi sebenarnya. Simple, nggak usah sekarang kita nggak usah berpikirnya, aduh kanker, aduh ini mesti operasi. Jangan putus asa ke operasi dulu. Miliki teknik safe, bantu diri sendiri. Udah banyak banget tuh kasusnya hilang sendiri. Sekarang milih mana? Dioperasi atau tanpa operasi? Gitu aja. Ibu, wah saya sempat nyesal juga sih. Ibu saya sendiri dulu meninggal karena kanker payudara. Tapi saat itu saya belum kenal safe. Sejak saat itu saya bertekad sama Allah, ya Allah saya pengen deh nguasain akupuntur, Tibun Nabawi, saya pengen nguasain herbal, saya pengen nguasain ilmu kedokteran, ilmu farmasi, saya pengen kuasain semua. Jadi ketika saya datang ke suatu kota, saya nggak bawa obat apa-apa. Oke sebentar, saya nggak bawa obat apa-apa, tapi ngelihat bapak sakit apa, oh sakit kepala, saya metik di daun pinggir jalan misalkan, Pak minum ini aja Pak, karena ilmunya udah ada di sini semua. Alhamdulillah dipermudah sama Allah kayak gitu-gitu. Diketemukan ilmu safe. Bapak sakit apa? Oh sakit kepala, wah alhamdulillah sembuh. Sama aja kan gitu kan. Doa saya dijawab, alhamdulillah seperti itu. Oke sekarang Bapak, tadi yang dirasakan apa Pak? Tadi kalau saya gini kan sakit. Ini sekarang udah nggak kayak tadi. Tadi sakitnya level berapa Pak? Level 4. Oke sekarang level berapa? Kalau sekarang ini sudah nggak, ya level 1 ini. Level 1, oke beri plus buat Bapak ya. Tadi dicek nggak Pak darahnya sebelumnya? Sempet nggak? Siapa yang ngecek tadi darahnya? Ada IK-nya, boleh dipanggil IK-nya. Dicek ya, tadi berapa tahu nggak Pak? Boleh dicek lagi hasil terakhirnya sekarang ya Pak ya. Kita cek lagi, kita lihat turun atau enggak. Asam urat berarti Pak ya. Kalau asam urat biasanya normalnya 3 sampai 6 Pak ya. Kalau nggak salah saya biasa. Oke, boleh cek lagi Mbak. Oke Bu, sekarang Ibu siapa Maaf Bu? Sini Bu, silakan. Nama Ibu Ida Halimah. Tadi yang dirasakan apa Bu? Yang dirasakan dari sini ke bawah kayak kesemutan gitu, kalau jalan sempoyongan. Jalan sempoyongan. Sekarang perubahan apa yang Ibu rasakan? Ya masih sakit-sakit juga. Yang dirasakan perubahannya ada nggak? Ya ada sedikit. Oke, sedikitnya itu apa? Sedikitnya itu di mananya bagian apa? Iya tadi kan kalau berdiri agak susah, ini udah agak mendingan. Berdiri sekarang agak mendingan. Oke, terima kasih Ibu. Silakan salaman sama senternya. Beri aplaus buat ibunya. Seperti saya bilang, kita mau sembuh mau enggak, kita nggak ambil pusing senter. Karena apa? Tugas kita hanya ikhtiar. Yang nyembuhin siapa? Allah punya kuasa. Kita selalu bilang kayak gini, Bu, sama Bapak, Pak demi Allah, saya nggak bisa ngobatin apa-apa. Dia kaget kan? Lah saya kan mau sembuh pas kesini kok malah bilang demi Allah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya Bu, iya Pak, demi Allah saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapak sembuh, itu kuasa Allah. Kalau Bapak nggak sembuh, Allah Maha Penyayang. Loh kenapa? Kalau sembuh kan bukan artinya nanti kita jadi bangga kita nyembuhin, tapi itu kuasa Allah nyembuhin. Tapi kalau belum sembuh berarti Allah lagi sayang sama Bapak. Bisa jadi Pak, kita dengan sakit-sakit kita itu Allah lagi ngapus dosa kita. Seperti itu. Udah dicek lagi Mbak? Berapa sekarang? Oke, nggak apa-apa. Beri plus buat Bapak ya. Terkadang gitu kita kadang naik, kadang turun, kadang biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting Bapak udah enakan sekarang ya. Alhamdulillah. Boleh Mas kursi-kursinya.